Nah, ini pernyataan dari adik kami. Mereka mengatakan bahwa nomor yang sering meneror pelaku bunuh diri tersebut adalah bukan dari tim penagihan adik kami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga di Jumat berkah ini kalian diberkahin terus sampai nanti akhir Jumat dan juga di hari-hari selanjutnya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat yang sekarang masih pusing-pusing masalah pinjol, masih takut dengan berita-berita viral yang sekarang terjadi dan juga masih deg-degan apakah ada lapangannya atau enggak, terus tonton dulu video saya biar terus menambah pengetahuan dan terus menambah kuat mental kalian ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hasil investigasi yang sudah diberikan dan juga ini masih dalam proses ya antara OJK dan ada kami, dan kita akan bahas apa-apa saja yang sudah dilakukan sama ada kami terkait dengan berita adanya korban yang bunuh diri akibat teroran dari ada kami. Nah, tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi di sini berita baru-baru ini ya, Polda Metro Jaya itu sudah menemukan identitas dari orang yang bunuh diri tersebut dan sudah melakukan DM ataupun direct message langsung kepada akun yang memberitakan soal pelaku bunuh diri akibat teror dari ada kami. Nah, ternyata korban itu berasal dari Sumatera Selatan, dari Batu Raja Oku ya, Kecamatan Oku ya. Nah, di sana ternyata ada kami sering juga melakukan orderan fiktif ya, sampai ke sana ya. Sejauh ini yang saya dapatkan informasi dari teman-teman yang sudah menggunakan kami, biasanya ada kami itu sering ya melakukan orderan fiktif itu daerah Jabodetabek saja. Ternyata korban bunuh diri ini berasal dari Sumatera Selatan. Bisa dipastikan bahwa ada kami kalau melakukan teroran berarti sama semuanya diperlakukan ya, walaupun baik itu di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Jadi buat teman-teman yang merasa dan sering mendapatkan orderan fiktif, dari sekarang saya ungkapkan kalian bisa menolaknya. Foto orangnya langsung ataupun rekam gojek-gojeknya sering ngantar-ngantar orderan fiktif, bahwa kalian tidak pernah melakukan orderan sekalipun, ditolak ya, tutup pintu ataupun suruh orangnya pulang. Terserah orangnya mau tetap di situ aja ataupun maksa untuk nerima, terserah, bilang aja kalian tidak pernah merasa order. Gitu teman-teman ya, bilang aja suruh orderannya itu dikembalikan kepada perusahaannya karena sampai sekarang ini saya tidak pernah melakukan orderan. Gitu ya buat yang punya pinjol di ada kami. Nah, terus juga di sini ada beberapa hasil investigasi yang sudah dirangkum 1, 2, 3, 4. Jadi ada sekitar 4 hasil investigasi yang harus dan dilaksanakan oleh ada kami. Karena kebetulan kemarin itu sempat sudah dibahas pertemuan antara OJK dan ada kami. Tapi pasti dari kalian sendiri sudah tahu lah apa yang akan terjadi dan bagaimana permainan ini arahnya. Pasti sudah pada tahu ya, karena kita ketahui sendiri lah, walaupun dari OJK itu sudah memberikan beberapa peraturan dan hukum tentang perlindungan konsumen, tapi kejadian yang terjadi di lapangan itu sangat jauh berbeda. Dan kebanyakan para DC ataupun para perusahaan pinjolnya selalu mengaitkan nasabahnya itu dengan kata-kata bahwa kami tidak pernah meminta kalian untuk meminjam kepada kami, tapi kalianlah sendiri yang datang kepada kami. Untuk itu kalian harus bertanggung jawab dengan apapun yang telah kalian lakukan. Nah, itulah kata-kata yang selalu dipegang oleh para pinjol sampai detik ini. Dan itu juga lah yang membuat para nasabah untuk takut melapor apapun ancaman ataupun apapun yang dilakukan oleh para DC-DC lapangan. Padahal ya, ingat aja ya, kalau kita viralkan, kita rame-ramekan seperti ini, pasti itu akan diusut, dan pastinya baik itu dari kepolisian, baik dari OJK ataupun AFI itu pasti akan turun tangan. Walaupun kesannya harus viral dulu baru bisa dijalankan, tapi ya nggak jadi masalah lah teman-teman ya. Yang penting terus angkat apapun berita-berita yang sekarang terjadi, biar OJK itu dan AFI itu melek, nggak hanya mendengarkan keluhan dari sepihak, tapi memang didengarkan dari keluhan para semua pengguna-pengguna pinjol ini.
Gitu ya. Oke, kita langsung saja ke hasil investigasi yang pertama. Itu adalah meminta ada kami untuk menelusuri korban bunuh diri tersebut, dan sejauh ini dari ada kaminya sudah melakukan penelusuran untuk korban bunuh diri ini, dan dimintalah kerjasama dengan pihak Polda Metro Jaya. Akhirnya ditemukanlah bahwa korban ini berasal dari Batu Raja, Sumatera Selatan ya. Nah, hasil ini ditemukan oleh Polda sendiri ya teman-teman ya, bukan dari tim investigasinya ya, karena tim investigasinya mengatakan kepada OJK bahwa mereka sampai hari itu belum menemukan siapa nasabah yang telah bunuh diri tersebut. Akhirnya OJK dan ada kami meminta bantuan kepada Polda Metro Jaya gitu teman-teman ya. Kalau dari ada kaminya mereka belum menemukan informasinya ya, nggak tahu lah apa kerjaannya DC-nya, apa hanya memang untuk menakut-nakutin kita aja. Setelah ada seperti ini mereka langsung nggak tahu apa-apa, lepas tangan, cuci tangan, dan tidak tahu penahu. Ya kan, sudah tahu lah ya, kita perjalanan arah belok-beloknya negeri kita ini sudah tahu lah ya. Nah, yang lanjut lagi yang kedua, OJK memerintahkan AFPI untuk menelaah biaya layanan yang ditetapkan oleh ada kami. Seperti teman ketahui ya di vlog saya sebelumnya ya, biaya layanan ada kami itu hampir 98% itu biaya layanannya lebih besar daripada bunganya. Ya, sementara penetapan dari AFPI itu untuk biaya layanan hanya sebesar 0,4% per hari. Ya, per hari. Nggak tahu lah itu berapa biaya layanan yang terjadi itu, apakah langsung diakumulasikan sebulan atau diakumulasikan selama 3 bulan. Nggak tahu lah yang terjadi ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui, perintah untuk biaya layanan ini sampai 100% ataupun 98% itu langsung dari bosnya ada kami. Biasanya kan kalau perintah itu kan ada manajemen-manajemen yang menentukan, baru nanti atasannya lah yang akan menentukan secara langsung. Nah, ini untuk biaya layanan ini langsung dari atasannya tanpa turun-turun ke manajemennya, otomatis langsung dijalankan sama anak buahnya gitu ya kan ya. Nah, ini baru aja terjadi, dan mungkin sudah banyak juga lah dari aplikasi-aplikasi pinjol yang memang sudah menetapkan biaya layanan, hanya belum terkulik aja sama media. Ya, ayo di up terus beritanya ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga, OJK meminta tim investigasi untuk melakukan pengecekan terhadap orderan fiktif yang dilakukan oleh ada kami, baik itu dari e-commerce ataupun dari orderan-orderan langsung. Ya, jadi sekarang sudah diminta untuk mengecek. Nah, hasil dari pengecekan ini yang baru aja diumumkan sama ada kami, bahwa ada kami tidak pernah melakukan pengorderan fiktif informasinya. Ya, informasinya mereka tidak pernah melakukan orderan fiktif. Dan yang lebih mirisnya lagi, nah ini pernyataan dari adik kami, mereka mengatakan bahwa nomor yang sering meneror pelaku bunuh diri tersebut adalah bukan dari tim penagihan ada kami. Sudah sering saya jelaskan kan, bahwa semua pinjol pasti mempunyai DC atau FC bayaran, sehingga mereka akan bisa menghilang, mereka akan bisa ditutup apabila terjadi kasus seperti ini. Seperti yang dikatakan oleh pihak ada kami, bahwa mereka tidak memiliki nomor tersebut. Boleh silakan dicek, boleh silakan dicari data kami, bersih. Nah, itulah cara mereka paling licik untuk menagih kalian. Ya kan, parah banget ya kan, sudah ketahuan lah arahnya kemana. Jadi kalau kalian mendapatkan ancaman, mendapatkan berita-berita mau bunuh diri, mau datang ke RT/RW, mau segala macamnya, abaikan teman-teman. Karena apa? Mereka akan bisa cepat cuci tangan. Kalau sudah kalian jadi korban, kayak gini hasilnya kan. Rugi, nyawa kita cuma satu, anak kita banyak, keluarga kita ada ya. Mereka lepas tangan, mereka cuci tangan, mereka dapat tuh uang kita, sementara kita harus bunuh diri. Apa yang harus kita bawa menghadap kepada yang kuasa? Kita sendiri kan. Mereka apa enak-enakan, walaupun ada hukum seadil-adilnya nanti di akhirat gitu teman-teman ya. Tetap aja kalian harus kuat mental, karena yang kayak gini itu sudah sangat terbaca teman-teman. Dari awal investigasi ini mau berlanjut, dari awal berita ini viral, saya sudah tahu banget arahnya kemana, beloknya kemana, karena saya sudah sering menjelaskan kepada kalian bahwa semua pinjol yang barbar itu menggunakan DC ataupun FC bayaran. Yakin saya 100%. Ya, lanjut lagi yang keempat. OJK akan melakukan tindakan tegas apabila didapatkan di kemudian hari bahwa ada kami ini melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen. Jadi dari nomor 3 aja kita sudah tahu bahwa ada kami sangat jelas mengatakan mereka tidak pernah mempunyai nomor tersebut, tidak pernah melakukan orderan dengan nomor tersebut.
Mereka sudah meminta OJK untuk langsung silakan cek ke kantor kami, silakan. Kalau memang ditemukan kami saya bertanggung jawab. Berkoar-koar itu kemarin bosnya ada kami bahwa mereka tidak pernah melakukan ancaman seperti yang dituduhkan. Karena apa? Karena memang mereka tidak melakukannya. Yang melakukannya itu desa bayaran. Mereka membayar. Gitu ya kan, hebat kan cuci tangannya kan. Dan apa korbannya? Kita. Siapa yang sakit? Kita. Ya, untuk itu teman-teman ya, mau dari berita-berita seperti ini sih saya sudah tahu banget lah arahnya kemana ya. Jadi yang bisa menjatuhkan, yang bisa membuat mereka kolaps itu adalah kita, para pengguna ada kami. Ya, buat kalian selama mereka masih mengancam ataupun masih WA kan, abaikan. Kalau memang tidak ada dana, kalian jangan takut, abaikan aja teman-teman, jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Saya yakin sekali sih yang namanya psikis setiap orang itu berbeda-beda, yang namanya kejiwaan setiap orang itu berbeda-beda, apalagi mungkin mereka selain dari pinjaman pinjol ini ada juga pinjam-pinjaman, ada juga masalah-masalah di luar. Ya, kalau bisa jangan sampai terjadi seperti ini teman-teman ya. Kalau bisa ini cukup sekali buat kalian terus semangatin teman-teman yang pakai pinjol, semangatin buat teman-teman yang memang terpaksa harus meminjol karena untuk kebutuhan keluarganya. Karena apa? Pinjol bukan rahasia umum, pinjol bukan aib, pinjol bukan perilaku yang sangat berdosa atau pendosa yang sangat-sangat tidak bisa dimaafkan. Tidak ya teman-teman ya, tidak. Perlu di mindset otaknya. Yang membuat kalian takut, yang membuat kalian bingung adalah otak kalian. Otak kalian yang mungkin baru pertama kali mengalaminya, jadi yang membuat tremor luar biasa badan kalian, padahal kenyataannya tidak seperti yang kalian pikirkan. Ayo kita dukung sesama pengguna pinjol, ayo kita terus gemakan bahwa kita nasabah perlu perlindungan, bukan hanya para penguasa atau pengusaha-pengusaha yang seenaknya ada di Indonesia. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian hari ini. Tetap semangat, tetap mood booster diri kalian, tetap carilah, galilah informasi sebanyak-banyaknya agar kalian lebih paham pinjol dan juga peredarannya. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.